Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi. Assalamualaikum Pak Ro. Waalaikumsalam Bu Yeni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu. Sehat nggih? Insya Allah alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya Pak Ro. Ya. Oke, hari ini saya mau mengadakan pra-observasi untuk pembelajaran Pak Ro di kelas 12 Satu. ya. Sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Ro. Oke siap. Tolong dijawab dengan jujur ya Pak Ro. Iya Bu ya. Pak Ro ini guru mapel matematika. Iya matematika. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ro capai ketika visi observasi apa ya Pak? Oke, untuk tujuan pembelajaran ini matematika tingkat lanjut ya Bu. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang pertama itu murid diharapkan dapat menganalisis permasalahan kontekstual yang terkait dengan lingkaran. Diharapkan Dapat menganalisis permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan lingkaran. Permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan lingkaran. Yang kedua itu nanti murid dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Oke. Jadi yang pertama menganalisis permasalahan kontekstual tentang lingkaran. Ya. Yang kedua nanti menentukan garis singgung lingkaran. Ya, betul. Oke, dari tujuan pembelajaran itu Pak Ro, area pengembangan apa yang hendak jenengan capai? Untuk area pengembangan murid yang ingin saya capai itu selama pembelajaran itu, yang pertama itu pengetahuan. Kemudian ya dari aspek pengetahuan saya ingin murid itu kemampuan bernalar kritisnya itu berkembang, harapan saya nanti seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan jika nanti juga ada penilaian sikap ya Bu ya. Jadi rencana saya memang tiga-tiganya, cuman memang fokusnya nanti fokus utamanya itu ada di pengetahuan dan keterampilan. Iya. Kalau untuk keterampilannya lebih ditekankan ke apa ya? Bagaimana cara anak itu bisa menentukan garis singgung dari visualisasi gambar itu. Berarti nanti ada prakteknya atau Ada. Rencana menggunakan media lah Bu nanti. Untuk media pembelajarannya kira-kira mau pakai apa Pak? Untuk media pembelajarannya saya kebetulan kemarin mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif Bu. Saya kembangkan sendiri, nah makanya mumpung ini materinya sampai di situ, jadi kesempatan saya untuk nanti memanfaatkan itu ke anak-anak. Boleh disipil Pak, media interaktifnya Medianya, apa? oke, namanya Matros Bu. Apa itu matras? Mathematics with Robert Syarifuddin gitu. Nah, ini Matros 2.0 karena tahun lalu sudah pernah bikin Bu, tapi materi yang berbeda untuk jenjang yang tingkat yang berbeda. Nah, tahun ini di kelas 12 saya bikin yang sesuai materi kelas 12, saya kasih nama 2.0 kayak gitu. Iya. Sangat menarik, saya sudah excited Pak untuk melihatnya. Insya Allah nanti saya terapkan ke anak. Itu untuk area pengembangannya nggih. Iya, itu. Selanjutnya yang terakhir Pak Ro. Ya. Kira-kira Pak Ro nanti mau menerapkan strategi pembelajaran yang bagaimana? Oh ya, strategi pembelajaran ya Bu ya. Karena kebetulan kemarin saya dapat ilmu dari Bu Yeni juga terkait diferensiasi ya Bu ya. Nah, saya ingin coba menerapkan itu sama pembelajaran sosial emosional Bu. Ini saya lagi nyari-nyari pembelajaran kooperatif yang kira-kira bisa mengintegrasikan dua hal tersebut itu apa? Oke, berarti yang bisa mengintegrasikan antara KSE sama Diferensiasi, ya. Pak. Terus nanti jenengan dikolaborasikan dengan matros tadi nih. Iya, terintegrasi TIK ya Bu berarti. Oke, siap. Nanti sudah ada semua ya Pak, pengetahuan, keterampilan. Insya Allah sikapnya juga bisa diobservasi ya. Insya Allah ya, nanti saya rencanakan juga. Oke, terima kasih Pak Ro. Semoga yang sudah menjadi rencana Pak Ro nanti bisa terlaksana dengan baik ketika dalam pembelajaran. Nanti juga saya mohon izin untuk mengobservasi pembelajaran Pak Ro di kelas 12 Satu. Ini Pak Ro untuk pra-observasi cukup di sini dulu. Oke, siap. Terima kasih. Terus semangat menjadi guru yang terbaik ya Pak. Amin, insya Allah Pak. Terbaik versinya kita semua. Iya, gitu ya. betul. Oke, terima kasih Pak Ro. Sehat selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya, ini jam ke-7.8 ya? Masih. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran di tengah siang yang lumayan panas ini ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, doa tidak pernah usai. Hari ini masuk semua atau tidak? Siapa yang izin hari ini? Gilang, Meileni, Salsa. Oh, sakit juga. Oke, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh ya semuanya ya. Oke, nah di pembelajaran kita pertemuan sebelumnya ya, Pak Rokira kemarin ada yang izin LDKS lumayan banyak ya kemarin ya. Nah, dan kita sebenarnya sudah sampai pada persamaan garis singgung bergradien M. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin itu 1 jam pertemuan terakhir kita membahas apa? Apa, Firda? Oke, hubungan dua garis. Hubungan dua garis yang dimaksud itu apa aja? Sejajar, tegak lurus. Pak Ro mau tanya, satu orang deh, ada yang berani nggak? Kalau dua garis itu sejajar, maka bagaimana ciri-cirinya? Oke, gradiennya sama. Oke, kalau dua garis itu tegak lurus, coba selain Firda. Kalau tegak lurus, bagaimana? Hubungan gradiennya berarti ya, gradiennya gimana? Gimana? Ada yang bilang gitu tadi? Berkebalikan dan apa? Selain dibalik juga bukan dibagi loh, dia apa? Dilawan gitu ya. Jadi contohnya kalau misal gradiennya 2/3, ada garis yang tegak lurus, maka gradien garis yang tegak lurus berapa? Negatif 3/2. Nah, kita coba deh ya. Pak Ro sudah share itu ya, link ya, aplikasi yang kita udah pernah coba di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, apakah ada yang kesulitan membuka aplikasi itu? Aman ya? Oke, tidak harus mode landscape HP-nya, bisa juga mode portrait ya. Nah, ini video bisa di skip saja. Nah, oke, untuk tujuan kita hari ini ya, kita tujuannya adalah yang poin ke-5. Kalian dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, Pak Ros sudah pernah kasih intermezzo di awal pembelajaran garis singgung. Ada berapa jenis garis singgung lingkaran sih yang akan kita pelajari gitu kan ya? Yang pertama yang sudah kita pelajari, garis singgung yang bagaimana? Apa? Gimana, Fit? Garis singgung pada lingkaran. Oke, garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Oke, good. Kemudian kalau yang kedua, berarti yang baru kemarin kita belajar apa? Satu orang dong, angkat tangan. Ayo, nggak usah takut salah ya. Kita, keyakinan kelas kita ya, salah adalah bagian dari belajar. Oke, nah siapa? Ayo, satu orang, berani. Yang kedua, kita belajar garis singgung lingkaran yang bagaimana? Ada yang berani nggak ini 12-1? Oh ya, Arya. Garis singgung lingkaran yang bergradien M. Jadi gradiennya sudah diketahui. Nah, yang terakhir akan kita pelajari, kita bisa buka menu persamaan garis singgung lingkaran. Nah, sudah dibuka ini menunya. Silakan buka dulu ini menunya. Yang ketiga, kita akan belajar persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Nah, untuk teman-teman ya, atau mas-mas, mbak-mbak yang kemarin itu izin, kebetulan ada LDKS, Pak Ros sudah taruh materi dan juga contoh soalnya di sini, termasuk yang kemarin. Nanti sampean bisa cari referensinya juga, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, kita
hari ini sesuai dengan pace-nya saja. Jadi kita bergerak, berjalan sesuai dengan materi ini. Kalau sampean merasa kurang paham, nanti bisa tanya ke Pak Ro atau ke temennya. Seperti itu ya. Nah, kita coba, nah ini, perhatikan dulu. Dari 3 gambar di bawahnya itu, Pak Ro sudah kasih ya gambar sesuai ilustrasi dari materi di atasnya. Jadi kalau garis singgung yang melalui titik pada lingkaran, contohnya seperti itu. Nah, jadi ada titik singgungnya, ditarik garis singgung, persamaannya bagaimana? Gitu ya. Sedangkan yang bergradien M, nah ada berapa garis berarti itu? Ada 2 garis. Ada yang masih ingat rumusnya? Atau yang kemarin nyatet lah, nggak usah yang inget ya. Nanti kalau inget menghafal tapi nggak paham sama aja dong. Nah, coba gimana? Gimana? Coba Abi deh, Abi. Gimana, Bi? Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, good. Y itu kalau misal persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu ya. Nah, kita bisa coba cek lah. Nah, sini ya. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Plus minus di sini menunjukkan bahwa akan ada 2 garis singgung gitu. Nah, ini supaya nggak kontras. Nanti ya, Pak Ro akan coba cek ya, ini remote-nya tadi Pak Ro bawa. Nah, oke. Selanjutnya, kalau melalui titik di luar lingkaran akan ada berapa garis singgung dari gambar yang Pak Ro taruh di situ? Ada berapa? Bisa dilihat di aplikasinya aja, kalau di sini kurang terlalu jelas ya. Garis singgung loh ya, ingat garis singgung. Ayo. Ada 2 garis apa dengan apa? Apa, Hafid? G1 dan G2. Terus garis yang warna hitam itu apa, Pak? Misalnya ada yang nggak? Penasaran nggak garis warna hitam itu apa? apa Pak gitu ya. Nah, garis yang warna hitam itu disebut garis polar atau garis kutub atau garis kuasa. Namanya banyak ya ini ya, sinonim semuanya ini ya. Garis polar atau kutub atau kuasa. Nah, garis polar ini nanti yang akan membantu kita menentukan persamaan garis singgung. Gitu ya. Yuk kita coba buka materinya. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran dengan bantuan garis polar. Ya. Oke. Sekarang Pak Ro pengen mungkin bisa berempat-empat atau berdua-dua juga nggak apa-apa ya. Kalian diskusikan gitu ya tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Yang pertama tentang garis polar. Menurut kalian garis polar itu seperti apa? Itu ya. Yang kedua, waduh habis ini. Yang kedua, langkah menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi silahkan ya, kalian coba diskusikan, bisa berempat saja ya ini ya. Berempat, ini mungkin ini berlima aja deh kalau gitu ya, daripada Arya nanti berlima gini ya. Yang ini berempat, ini 3 nggak apa-apa. Ini satunya male ini ya biasanya ya. Oke, yang ini nggak apa-apa ya, cewek cowok nggak apa-apa? Atau mau cowok dengan cowok? Cowok nggak apa-apa ya, biar nggak usah pindah-pindah ya. Oke, silakan diskusikan ya. Posisi duduk kalian bebas, mau diputer-puter mejanya boleh. Nah,
Setelah kalian belajar nanti, diharapkan kalian bisa menyelesaikan soal nomor 5. Itu ya. Nanti Pak Ro akan atur di aplikasinya ada. Nanti sampean bisa buka latihan soal ya. Ini Pak Ro tak setting dulu. Waktunya 20 menit terlalu lama? Tidak? Oke, 20 menit ya. Nanti 13.27 atau 13.30 Pak Ro akan coba mengajak kalian membahas gitu ya. Oke, minta perhatiannya sebentar. Menurut kalian ini lebih cocok yang game, education? Ini user kayaknya terlalu aneh ya. Bentar. Kok sulit? Ini terlalu cerah? Presentation? Oke. Ini aman ya? Oke, sip. Pak Ro pengen tahu kira-kira kalian triknya untuk menghafalkan atau mengingat-ingat garis polar itu kayak gimana. Oh ternyata garis polar itu mirip kayak ini loh gitu misalnya ya. Nah jadi biar tidak terlalu banyak rumus yang dihafalkan ya, dari kemarin rumus terus gitu kan. Nanti tujuannya untuk mengerjakan soal itu. Tapi ini dicari garis polar. Yes, betul sekali. Garis polarnya gimana cara nyarinya kan gitu. Boleh nggak kalau misalnya kalian cari referensi selain aplikasi yang Pak Ro share? Boleh ya, silahkan. Googling silahkan. Garis polar. Gimana cara nyari garis polar kan gitu toh? Sama kayak apa? Ini. Ya betul sekali. Hampir sama atau sama persis? Coba kamu cek. Persis. Nah sama persis kan. Berarti kan sama sebenarnya nggak perlu banyak ngafalin rumus baru kan. Tapi ini terus dipelajari. Nah betul. Cuman kalau untuk yang garis polar, setelah garis polar itu belum selesai, ada kelanjutannya gitu ya. Garis polar itu berarti harus sama dengan X sama dengan atau Y sama dengan, bebas. Yang penting untuk garis polar itu tujuannya untuk apa sih kan gitu toh? Tujuannya untuk apa? Oke, jika ada pertanyaan langsung angkat tangan boleh ya, tanya ya. Yang cari rumus itu cari kayak awalnya teman Pak Ro gitu. Betul. Rumusnya itu aslinya mirip, bukan mirip ya, sama ya toh. Cuman kalau garis polar setelah sampai sini dia belum selesai, ada kelanjutannya. Nah kelanjutannya itu gimana? Bisa diperhatikan dari contoh soal yang Pak Ro share itu.
Nah, ini kan dari sini ini masih polar ini. Setelah polar diapain kan gitu loh. Dimasukkan, oh X-nya berarti baru dimasukkan yang Nah, iya. Apakah harus selalu X? Tidak ya. Boleh Y ya. Tergantung yang mudah yang mana. Mana? Ada kesulitan? Belum. Aman ya? Oke, berarti di sini ada berapa kelompok ini tadi berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kelompok. Oke, mungkin untuk pertama Pak Ro pengen sukarelawan dari kelompok berapa mau menjelaskan tentang garis polar. Silakan dari kelompok berapa? Urat ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, garis polar itu apa? Tujuannya apa? Coba. Ada yang mau dari kelompok berapa bebas? Kalau lupa tadi kelompok berapa nggak apa-apa. Yang penting Pak Ro udah lumayan inget nama-namanya kok ya. Gitu. Silakan, ayo dari kelompok berapa? Siapa? Mau Fianda? Ayo, kan tadi sudah nyari referensi toh? Apa? What is polar line gitu ya? Silakan. Nggak apa-apa, boleh. Gimana? Hafid mau? Gimana Hafid? Coba biar jelas pakai mic ya. garis polar adalah Perhatiannya sebentar ya, perhatiannya ayo. pada intinya bentuk garis polar adalah bentuk garis yang tujuan utamanya adalah menghubungkan dua titik garis singgung pada lingkaran. Oke. Tujuannya coba ulangi lagi Sika, apa tujuannya? Menghubungkan apa? Dua titik. Coba. Untuk menghubungkan dua titik singgung pada lingkaran. Oke, good. Menghubungkan dua titik singgung pada lingkaran. Nah, ya, harus sematkan dulu. Oke, berarti dari garis polar ini nanti kita akan memperoleh apa? Titik singgung. Gitu ya. Nah, titik singgung ini nanti yang akan membantu kita untuk menemukan persamaan garis singgung. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, langkah menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang titiknya di luar lingkaran. Ada nggak yang mau coba untuk menjelaskan gitu? Step pertama apa, step kedua apa, ketiga apa? Atau sekalian punya berapa step nemunya gitu ya? Coba dari kalian tadi mengerjakan soal atau latihan itu ya. Nah, kalian ternyata menyimpulkan ada langkah-langkahnya itu apa aja? Silakan. Sudah pada nemu persamaan garisnya atau ya? Coba Nazril, persamaan garisnya apa aja Zril? Yang pertama kamu nemu apa? Yang itu terakhir itu tak? Ini. Apa pertama? Y. Itu dibaca aja Min 3x plus y sama dengan 10. Dengar nggak? Enggak, ulangi. Min 3x plus y sama dengan 10. Min 3x plus y sama dengan 10. Itu salah satu persamaan garis singgungnya. Ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, coba deh Rani, yang satu, yang lainnya apa? Yang satunya. Bukan yang min 3x, yang positif berarti. 3 x plus y. Yang ini. Walik. Nggak apa-apa, langsung aja yang
Yang enggak minus, yang enggak. Nah, ini loh. 3x plus 1 min Y sama dengan 10 Ya. kali 3x plus 1 kali Y sama dengan 10. Atau 3x plus Y sama dengan 10. dengar nggak? Nggak. Ayo yang keras. Yang pede, ayo. 3x plus Y sama dengan 10. Coba ulangi lu kita. 3x plus Y sama dengan 10. Sama atau tidak? Sama ya? Ada yang berbeda nggak jawabannya? Pak, saya beda, saya nemunya Y sama dengan min 3x min 10 gitu misalnya. Ada? Yang kayak gitu? Boleh apa enggak? Misalnya ya tadi ya. Nah, jadi jawaban itu bentuk persamaan garisnya selama kalau misalnya tidak pilihan ganda ya. Ya, kalian kan mungkin ada yang nemu tadi min 3x plus Y sama dengan 10 atau 3x plus Y sama dengan 10. Nah, kalau misalnya pilihan ganda, kita tinggal sesuaikan sama opsinya. Gitu ya. Kalau ternyata soalnya itu uraian, sampai di sini itu bisa, atau misal di pilihan ganda kok tidak ada, berarti kita tinggal manipulasi aja ya. Misalnya kalau yang pertama jadi apa? Y sama dengan 3x ditambah 10. Kalau yang kedua min 3x tambah 10. Oke, tepuk tangan untuk kelas 12 satu ya. Coba Pak Ros sekarang pengen mungkin kelompoknya Alif deh. Terserah siapa aja ya. Langkah sampean tadi menentukan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar bagaimana? Coba. Siapa yang mau membaca? Itu kan sudah ditulis itu. Itu yang pertama kita harus mencari persamaan garis polarnya dulu. Kemudian setelah menemukan garis polarnya, substitusikan ke persamaan lingkaran yang ada pada soalnya. Terus yang terakhir itu disubstitusikan ke soalnya. Kan sudah ketemu yang tadi persamaan garis polar sama persamaan lingkaran. Nah, terus disubstitusikan ke soalnya, Pak. Apa yang disubstitusikan itu namanya titik singgung. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, jadi bisa diringkas menjadi 3 step ya untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, kita coba. Nah, jadi sebenarnya di sini Pak Ros sudah kasih gitu ya langkah-langkahnya gimana. Tapi kalau misalnya Pak Ros kasih sama tidak mempelajari sendiri, biasanya kan itu nggak terlalu mengena ya. Ini Pak Ros sudah kelihatan belum sih? Udah ya. Oke. Nah, langkah yang pertama kita tentukan persamaan garis polar. Nah, perhatikan garis polar itu ternyata mirip kayak apa, Cah? Persamaan garis pada lingkaran. Jadi sampean kalau mau mengingat garis polar, ingat aja yang pertama, persamaan garis pada lingkaran. Kita coba cek deh. Nah, mirip kayak ini. Bukan mirip ya, sama ya. Ya, sama. Akan tetapi kalau garis singgung yang pertama ini sampai di situ kan kita sudah selesai stepnya. Gitu kan? Kalau yang titik di luar lingkaran setelah garis polar kita belum selesai. Ketemu garis polar kita apakan? Substitusi ke mana? Persamaan lingkarannya. Dari persamaan lingkaran nanti akan diperoleh 2 titik singgung. Nah, setelah titik singgung ketemu, baru gunakan lagi rumus itu, gitu ya. Oke, nah di sini stepnya contohnya ya. Nah, sesuaikan dengan bentuk persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran ini kan bentuk umum, ya toh? Bentuk umum berarti persamaan polarnya itu yang ketiga ya.
Nah, setelah itu, nah kebetulan dari contoh atau latihan yang tadi sampean telusuri, itu tadi Y-nya langsung ketemu 1. Ada kalanya Y-nya itu tidak ketemu 1, tetapi ketemu dalam bentuk persamaan. Kalau di sini X ditambah 3Y sama dengan 9. Nah, maka kita ubah X sama dengan sesuatu. Pak, boleh nggak diubah Y sama dengan sesuatu? Boleh. Akan sama hasilnya. Gitu ya, nanti Saman bisa coba. Jangan mudah percaya sama Pak Ro ya. Coba ya nanti ya. Engkau Saman tak apusi. Ya, jangan mudah percaya. Kita coba buktikan nanti gitu ya. Nah, ini contohnya. X-nya diganti 9 dikurangi 3Y. Nah, itu tinggal disubstitusi, substitusi. Setelah disubstitusi ketemu persamaan apa ini? Kuadrat. Setelah ketemu persamaan kuadrat diapain? Difaktorkan. Setelah difaktorkan ketemu 2Y gitu ya. Ketemu 2 nilai Y, maaf. Ada 4, ada 2. Nah, setelah itu gimana? Substitusi lagi. Substitusi kemana? Kemana ini? Garis apa ini? Polar. Pak, boleh nggak disubstitusi ke persamaan lingkarannya? Boleh. Ya, jadi boleh. Ketemu. Y1-nya 4, X1-nya negatif 3. Berarti titik singgung yang pertama negatif 3,4. Gitu ya. Yang kedua, Y2-nya sama dengan 2. X2-nya ketemu 3. Berarti titik singgung yang kedua 3,2. Seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Aman sejauh ini ya? Aman ya, mudah-mudahan. Nanti kalau kita menemui kesulitan, yang jelas jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya. Karena sungkan itu adalah penghalau kesuksesan ya, Cah ya. Nah, jadi jangan malu bertanya kalau tidak mau sesat di jalan. Gitu. Oke, mungkin Pak Ro mau... Bentar, ini tak close dulu. Oke, dari tadi kan kita udah bahas banyak sekali itu ya, rumus-rumus gitu ya. Oke, tenang, ini bukan ujian ya, ini bukan ujian. Nah, coba yuk ketik joinmyquiz.com, masukkan kode 912757. Tenang, ini tidak akan membahas, tadi kan sudah kita simpulkan ya, jadi joinmyquiz.com ya. My quiz pakai Z ya, .com. Masukkan kodenya 912757. Oke, sejauh ini masih belum ada yang bergabung. Oh, sudah 26 nih. Ayo, kurang berapa orang nih yang belum masuk? Berapa orang nih? Kurang 6 ya ini ya. Yuk. Ini hanya pertanyaan refleksi saja ya. Ayo. Who is the last 4 people?
Ayo, bisa yuk, bisa yuk. Aku bisa Yura. Kurang 5 orang. Berapa orang? 4 orang ya. Lagi milih gambar ya. Oke, 3 people left. 3 people are remaining. Susah sinyal ya ini ya, yang 3 belum ya? Oh. Nah ini bisa Toyota Raur. Minta tolong? Dikit. Yang mana namanya? Intan Nuraini nih. Minta dihapus? Oh tidak. Oh no. Paijon. Kurang 2 siapa ada kurang 2? Sinyalnya? Lemot. Sama siapa lagi? Oh Intan. Tenang, kita masih ada waktu 13 menit kok ya. Bintang sudah masuk. Kita sampai 14.05 ya. Hari Senin loh ini, jangan lupa loh. Tadi masuk 12.45. Ayo. Oke. Pertanyaan yang simpel ya, ini berhubungan sama diri kalian sendiri. Oke, nanti akan baru. Oh iya dia, tepuk tangan untuk kelas 12 satu. Ya. Sebelum kita akhiri, Paro pengen kita peregangan dulu ya. Semuanya berdiri ya. Oke ya. Oke. Sekarang ya. Kalian tahu lagu Watermelon nggak? Gimana lagunya? Papaya, banana, tomato, ikuti gitu ya. Oke ya. Nah, gayanya ikuti Paro ya. Oke. Paro hitung ya. 1, 2, 3. Watermelon, papaya, banana, tomato. Ya, ulangi sekali lagi ya. Oke. 3, 2, 1. Mungkin enggak, ayo enggak. Watermelon, papaya, banana, tomato. Oke, tepuk tangan. Oke ya.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ilmu yang kita pelajari juga bisa melekat di pikiran kita dan di hati kita terutama gitu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, doa tidak pernah usai. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari Pak Ro ya. Mudah-mudahan kelas 12.1 tetap semangat, tetap jadi anak baik dan sukses selalu ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Assalamualaikum Pak Ro, Bunda Sia. Selamat pagi, selamat datang di SMA Negeri 1 Randu. Gimana kabarnya Pak Ro? Alhamdulillah. Tadi sudah saya tanyai, alhamdulillah juga sehat Ibu nih. Pak Ro, kita melanjutkan yang kemarin ya, kita sudah melakukan observasi, dan yang hari ini kita pasca observasi. Untuk tujuan pasca observasi ini, nanti saya ingin mengobrol tentang banyak hal Pak Ro. Tentang apa yang sudah kita laksanakan di kelas dan apa yang panjenengan sudah lakukan di observasi. Siap. Mohon izin umum, saya lanjutkan pascanya ya. Untuk yang pertama Pak Ro, saya ingin mengetahui perasaan Pak Ro setelah melakukan pembelajaran kemarin yang menggunakan media pembelajaran Makros 2.0 ya. Betul sekali. Perasaannya begitu Pak Ro? Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Bu Muslimah ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan atas observasi yang telah dilakukan ya Bu. Jadi sudah mendampingi saya kemarin di kelas. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dan juga diobservasi oleh Bu Yeni kemarin itu lega Bu. Artinya dari kemarin saat pembelajaran, media yang saya kembangkan itu alhamdulillah bisa diterapkan juga, anak-anak juga mengaksesnya juga bisa lancar. Kemarin jaringan internet yang mungkin biasanya agak sedikit bermasalah ya Bu, kemarin alhamdulillah kok pas saya gunakan gitu bisa jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian strategi pembelajarannya juga sejauh ini aman gitu kan ya Bu. Kemarin yang saya terapkan dari mulai tahap awal sampai penutup kemarin bisa berjalan lancar, jadi lega Bu kemarin perasaan saya. Alhamdulillah ya Pak Ro, sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Terus apa yang sudah jenengan lakukan untuk mencapai indikator kemarin, indikator yang sudah Pak Ro utarakan di pra observasi kemarin itu Pak Ro indikatornya ada 3 nih Pak, untuk pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Nah untuk pengetahuannya Pak Ro itu indikatornya kemampuan bernalar kritis sudah berkembang ketika mempelajari materi tentang lingkaran. Untuk sikapnya Pak Ro sambil mengajar di situ mengobservasi sikap anak-anak kelas 12.1. Nah untuk keterampilannya Pak Ro itu mempraktekkan dalam menentukan garis simbol lingkaran dengan pendekatan grafik Pak. Nah itu kira-kira pencapaian indikatornya begitu Pak? Untuk pencapaian indikatornya ya Bu, alhamdulillah kemarin untuk dari segi pengetahuan saya memang ingin melakukan asesmen untuk melatih kemampuan anak bernalar kritis dengan media yang saya terapkan juga kemarin ya Bu. Jadi alhamdulillah dari hasil post test yang saya lakukan, hasil asesmennya itu anak-anak bisa mencapai Bu. Jadi target yang saya pasang di awal seperti itu di pengetahuan. Kemudian untuk sikap, kebetulan kemarin kan saya pakai quizzes juga ya Bu. Membuat kalimat awan itu, kata awan motivasi anak itu seperti apa, dan dari situ saya kira saya bisa melihat bahwa anak-anak ini ternyata bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan sikap mereka untuk mengikuti pembelajaran itu juga sangat baik Bu kemarin. Jadi tidak terlalu banyak interupsi tetapi mereka aktif seperti itu. Kemudian dari segi keterampilan saya juga di media itu kan kemarin ada grafik ya Bu ya. Nah saya mencoba menilai keterampilan anak dari visualisasi grafik menjadi suatu rumus. Itu kan dalam matematika itu tantangan ya Bu bagi saya. Nah
alhamdulillah itu juga tercapai, tapi memang masih perlu untuk diasah lagi Bu. Jadi ada pembelajaran yang harus saya lanjutkan di segi keterampilan seperti itu. Nah, itu juga sesuai dengan catatan saya Pak. Iya. Ketika kemarin saya mengobservasi Pak Ro dalam pembelajaran di 12.1 Iya. itu catatan saya sampaikan di sini sekalian ya Pak. Siap. Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Alhamdulillah indikator pengembangannya tadi sudah tercapai dengan baik. Tapi di situ apa yang dikatakan Pak Ro betul ya Pak. Lagi bahwa area pengembangan yang keterampilan itu belum maksimal. Iya betul. Nah nanti lain waktu bisa dikembangkan kembali, bisa dimaksimalkan kembali, itu yang menjadi catatan kami. Ya. Tapi secara overall, secara keseluruhan nih Pak, semua pembelajarannya semua oke. Amin. Pak sangat menginspirasi, bahkan saya di situ juga sambil belajar Pak. Jadi observer tapi saya juga sambil Amin. belajar. Banyak hal yang saya pelajari. Nah, Pak Ro setelah tadi ada catatan untuk Pak Ro dan untuk saya juga nih, kira-kira hambatan yang Pak Ro temui selama pembelajaran kemarin apa saja? Untuk hambatan yang saya temui ya Bu, utamanya itu perangkat yang digunakan anak. Kemarin seperti ketika saya membuka Quizzes itu secara sinyal internet mungkin memadai, tetapi perangkat yang digunakan anak sendiri itu ternyata tidak support. Jadi harus lama, kemarin harus update dulu browsernya seperti itu membuat saya harus improvisasi di alokasi waktu Bu kemarin itu. Nah jadi sehingga itu Bu, terutama di keterampilan yang saya harus membuka grafik secara digital itu kan harus membutuhkan perangkat yang support ya Bu ya. Nah itu kemarin ternyata ada kendala di situ, sehingga ya itu tadi alokasi waktu yang saya rencanakan di awal itu memang menjadi ada beberapa yang saya ubah ya Bu kemarin, seperti yang Bu ini juga kemarin tahu. Kemudian selain itu persiapan Bu. Jadi ketika saya mempersiapkan perangkat itu ternyata juga menghabiskan waktu sekitar 5 menit, dan itu berdampak juga pada pembelajaran, misalnya menyalakan proyektor seperti itu. Persiapannya mengurangi waktu efektif gitu Pak. Itu hambatan-hambatan yang Pak Lo temuin ya. Selain tadi mengurangi waktu efektif pembelajaran anak, juga di perangkat anak, kesiapan HP anak dalam mengikuti pembelajaran anak. Kemarin itu pembelajarannya interaktif berbasis TIK. Terus dari hambatan itu Pak Lo, kira-kira nanti solusinya ke depan apa nih kalau menurut Pak Lo? Untuk saya pikirkan ya Bu, yang saya pikirkan tentang solusinya terkait yang pertama persiapan Bu. Saya kira kemarin karena saya akhirnya membuat grup WhatsApp di anak, mungkin untuk proyektor anak-anak akan saya minta untuk menyalakan sebelum saya datang. Mungkin itu lumayan akan dia mempersingkat waktu persiapan saya, jadi saya tinggal mencolokkan kabel gitu aja gitu. Kemudian dari segi perangkat saya tertarik untuk nanti dari segi kayak quizzes itu saya mau membuat yang tim Bu. Karena kemarin masih individu, meskipun pembelajarannya kelompok, tapi untuk mengerjakan asesmen kayak quizzes itu kan masih individu. Nah saya kemarin lihat kok kayaknya ada fitur yang tim ya Bu ya. Nah mungkin akan saya coba, rencana saya seperti itu. Bisa Pak, berarti solusinya nanti untuk tadi menjawab hambatan yang sudah terjadi ya Pak, ke depannya anak diminta tolong untuk prepare lebih awal supaya tidak mengurangi jam efektif. Terus yang kedua nanti Pak mau mencoba memakai fitur dari quizzes yang terbaru Baru saya tahu sih Bu lebih tepatnya. Asesmen kelompok. Saya mau belajar lagi itu. Kemarin kita tahunya kan yang individu ya Pak. Solusi yang bagus Pak Ro, semoga nanti bisa diterapkan dan itu bisa menjadi jawaban dari apa yang menjadi hambatan yang ada ini. Pak Ro, kalau sudah punya solusi dari hambatan yang ada, kira-kira Pak Ro itu actionnya mau apa Pak untuk melaksanakan? Untuk actionnya ya Bu, karena ini juga masih ada waktu ya, ininya langsung saya coba nanti Bu. Tentu dengan submateri yang baru tapi ya Bu ya, jadi saya akan coba prepare dulu seperti kemarin saat Bu ini observasi juga kan, untuk membuat kayak quizzes itu kan saya juga harus membuat soalnya misalnya itu. Saya insya Allah di pertemuan selanjutnya ingin mencoba, mudah-mudahan bisa ya Bu ya. Amin.
pasti bisa Pak, saya yakin Pak Ro mampu. Jadi ini nanti dieksekusi langsung di materi selanjutnya ya Pak Ro. Oke, Pak Ro setelah action nanti Pak Ro dalam melakukan pembelajaran ini kira-kira Pak Ro melibatkan pihak siapa saja Pak? Untuk pihak yang saya libatkan ya Bu ya, yang pertama pasti murid ya Bu, karena dari saya juga belajar sama Bu Yeni juga, pembelajaran berpihak pada murid artinya ya murid jadi aktor utamanya ya Bu ya, pengen saya kan begitu, nggak terlalu tergantung dengan saya. Kemudian yang kedua ya mungkin saya akan minta saran juga ke Bu Yeni ya, karena Bu Yeni yang sudah kemarin mengobservasi saya, jadi jadi saya kira input atau umpan balik dari Bu Yeni juga sangat membantu saya gitu loh Bu, membuka pandangan saya juga bahwa pembelajaran itu oh ternyata ada alternatif seperti ini loh. Kemudian saya mungkin akan matur ke Bu Kepala Bu, nanti ke Kepala Sekolah, ke Bu Hama untuk nanti terkait dengan pembelajaran ini ya Bu, kan karena Bu ini juga ada kelas gitu ya, jadi mungkin saya akan meminta penguatan lah ke beliau untuk kita gitu ya, untuk saya dan juga Bu ini nanti untuk sering berkoordinasi terkait pembelajaran, meskipun kita beda rumpun ya Bu ya sebenarnya. Tidak menghalangi untuk kolaborasi ya Pak, kolaborasi dan bersinergi walaupun IPS sama matematika. Oke ya Pak Ro, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Pak Ro tadi sudah punya hambatan, tadi sudah mampu mengidentifikasikan masalahnya sendiri. Pak Ro juga sudah mempunyai solusi. Saya hanya mendampingi ya Pak Ro. Dan Pak Ro di situ sudah punya rencana untuk melaksanakan dari solusinya tadi. Pak Ro juga sudah mempunyai pihak-pihak siapa saja yang terlibat. Kalau menurut saya pribadi, insya Allah siap berkolaborasi kemarin ya. Demikian Pak Ro, pas observasi yang saya lakukan. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Semoga pembelajaran kedepannya Pak Ro semakin luar biasa. Amin, amin. Jadi saya yakin dari guru yang luar biasa pasti tercipta murid-murid yang lebih luar biasa lagi. Demikian pasca observasi dari saya, dari Yeni Purwati, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Langgit Blantung, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak